Berbicara masalah perang, ternyata tidak hanya terjadi di zaman modern seperti sekarang ini saja. Pertikaian yang melibatkan banyak orang dan mengakibatkan hilangnya banyak nyawa, ternyata sudah ada sejak zaman prasejarah. Hanya saja, jika dibandingkan dengan zaman dahulu, peperangan di zaman sekarang adalah lebih menitik beratkan pada teknologi persenjataan dan superioritas. Ketika kita berbicara tentang perang di masa lalu, pasti yang akan teringat adalah soal durasi. Ternyata pada zaman dahulu, begitu banyak perang yang berlangsung dengan durasi waktu yang sangat lama. Tidak hanya setahun atau 2 tahun, tetapi peperangan ini ada yang terjadi hingga berabad-abad lamanya. Alhasil, kerusakan yang terjadi juga menjadi tidak karuan, tidak hanya melibatkan fisik tetapi juga mental. Berikut ini adalah beberapa peperangan terlama dalam sejarah umat manusia. Namun sebelum lanjut, support kita dengan klik subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sama-sama kita bangun channel ini untuk memberikan informasi unik dan menarik lainnya yang ada di dunia ini. Peperangan antara bangsa Romawi Timur melawan bangsa Utsmania atau lebih dikenal dengan Byzantine Ottoman War ini merupakan peperangan yang terjadi antara Kekaisaran Bizantium atau Romawi melawan Kesultanan Utsmania atau yang lebih dikenal dengan Kekaisaran Ottoman dari Turki. Dalam perang yang terjadi dari tahun 1265 hingga 1479 ini dapat dikatakan sebagai perang yang tidak adil, karena Kekaisaran Romawi mendapat bantuan dari banyak kerajaan lain seperti Republik Genoa, Kerajaan Sisilia, Kekaisaran Trebizond, Morea, Epirus, Theodor, dan negara Papal. Sedangkan Kesultanan Utsmania hanya sendirian saja. Akan tetapi, walaupun bertempur tanpa bantuan dari sekutu, akhirnya Kesultanan Utsmania berhasil memenangkan perang yang berlangsung selama 214 tahun tersebut dengan runtuh dan dikuasainya wilayah Bizantium atau Romawi Timur yang pada saat itu menjadi benteng Eropa Barat. Selain berperang dengan Kesultanan Utsmania, Kekaisaran Romawi juga berseteru dengan Kesultanan Seljuk Agung yang menjadi penguasa dari Asia Tengah dan Asia Timur. Dalam peperangan yang berlangsung mulai dari tahun 1048 hingga 1308 ini, mempertemukan para pasukan dari Kekaisaran Romawi yang dibantu oleh negara-negara yang memiliki tentara salib melawan pasukan dari dinasti Seljuk yang tidak dibantu oleh sekutu manapun. Selain merugi harta yang dikeluarkan untuk mendanai perang, Kekaisaran Romawi juga harus kehilangan ratusan ribu bala tentaranya serta beberapa teritori atau wilayahnya yang menjadi wilayah kekuasaan Seljuk. Peperangan ini selesai setelah masa Kesultanan Rum berakhir. Peperangan yang dimulai pada tahun 1536 ini baru berakhir bersamaan dengan dimulainya Perang Kemerdekaan Negara Chili pada tahun 1810 hingga 1818 silam. Peperangan ini terjadi antara Kekaisaran Spanyol melawan penduduk asli negara Chili Tengah dan Selatan, serta sebagian di Argentina bagian selatan. Dalam peperangan ini melibatkan banyak sekali etnis seperti Hiliche, Pehuenche, dan Picunche. Konflik ini bermula pada saat ekspedisi Diego Almagro dari Kekaisaran Spanyol melawan orang-orang Mapuche. Dikarenakan senjata yang digunakan bala tentara Spanyol lebih modern, banyak wilayah dari Mapuche yang dikuasai oleh pasukan kolonial. Perang Sisilia adalah salah satu peperangan yang terlama dan tercatat dalam sejarah. Peperangan ini melibatkan antara Kerajaan Kartago melawan bangsa Yunani di Pulau Sisilia dan Laut Tengah sebelah barat. Peperangan ini berlangsung dari tahun 600 hingga tahun 265 sebelum Masehi atau selama 331 tahun lamanya. Perang ini dapat dikatakan sebagai pesaing dari Perang Punisia antara Kerajaan Kartago melawan Kekaisaran Romawi. Perang Sisilia ini terjadi sampai 3 episode yang mana akhirnya peperangan ini berakhir dengan gencatan senjata. Karena lamanya peperangan, maka banyak orang Kartago yang menempati daerah-daerah Yunani dan pada saat perang berakhir, pemerintah Yunani kuno memberikan toleransi kepada orang Kartago yang mendiami daerah mereka. Kesepakatan lainnya adalah Kerajaan Kartago mendapatkan sepertiga wilayah Sisilia. Dalam bahasa Inggris, perang yang satu ini dikenal dengan julukan nama 335 Years War. Perang ini dimulai pada tanggal 30 Maret 1651 sampai dengan 17 April 1986 antara Kepulauan Selisih melawan Belanda.
Perang ini bermula saat Perang Sipil Inggris meletus yang mempertemukan kelompok royalis melawan kelompok parlementer pada tahun 1642 hingga tahun 1651. Karena terdesak, kelompok royalis mundur sampai ke Kepulauan Selisih yang dimiliki oleh John Grenville yang ternyata merupakan salah satu pendukung gerakan royalis. Belanda yang menyatakan diri sebagai sekutu Inggris mendapatkan banyak kejadian yang tidak mengenakan ketika berada atau melewati Kepulauan Selisih ini. Dikarenakan hal itu, pemerintah kerajaan Belanda mengumandangkan perang melawan orang-orang di Kepulauan Selisih. Setelah berlangsung selama ratusan tahun, akhirnya perdamaian antara kedua belah pihak dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1986. Pada tahun 1596 yang lalu, bermula dari masuknya ekspedisi dagang di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang mendarat di Pelabuhan Banten, kerajaan Belanda datang ke Nusantara dengan tujuan mengeruk kekayaan alam di tanah air. Dikarenakan hal itu, kerajaan Belanda mempersilahkan VOC untuk menjadi wakilnya di tanah air dan diberikan hak untuk melakukan monopoli perdagangan sampai menciptakan angkatan perang sendiri sejak tahun 1602. Hal tersebut membuat banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara tidak suka dan mulai melakukan perlawanan. Selama ratusan tahun sebelum nama Indonesia resmi menjadi suatu nama negara, peperangan demi peperangan dengan pihak kolonial VOC terus bergejolak. Bahkan setelah VOC diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda, peperangan masih terus terjadi. Walaupun sebenarnya tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan secara detail tentang dimulainya perlawanan ini, bahkan hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia saat masih melawan VOC, hingga berganti dengan perang melawan pemerintahan Hindia Belanda. Akan tetapi, jika dihitung semenjak awal berdirinya VOC di tanah air pada tahun 1602, sampai dengan penyerahan kedaulatan secara penuh kepada pemerintah Indonesia sebagai hasil konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1449 dan dikurangi 3,5 tahun penjajahan Jepang, maka dapat dikatakan peperangan antara VOC Belanda dan kerajaan-kerajaan Nusantara di Indonesia menghabiskan waktu selama 343,5 tahun. Perang Salib sebenarnya adalah suatu kampanye militer yang melibatkan sisi politik dan agama di dalamnya. Perang yang berlangsung dari tahun 1096 sampai dengan 1487 ini bermula dari permintaan Kaisar Bizantium Alexius I Komnesus kepada Paus Urbanus II untuk membantunya melawan bangsa Turki dan kemudian memicu pecahnya Perang Salib I. Secara umum, ada banyak peperangan yang dinamakan dengan Perang Salib, mulai dari Perang Salib pertama, kedua, ketiga, sampai dengan beberapa Perang Salib kecil. Selama beratus-ratus tahun berperang, sampai sekarang antara pihak Muslim dan Katolik serta para sekutunya saling mengklaim sebagai pemenangnya. Ada yang menyebutkan Perang Salib berakhir setelah pasukan Muslim berhasil diusir dari Spanyol, namun ada yang mengatakan bahwa perang ini usai setelah Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih dari Turki. Disebut juga dengan nama Persian Romance War, perang antara Kekaisaran Romawi melawan dua bagian dari Kekaisaran Iranik yaitu Parthia dan Sasania. Peperangan ini memang tidak berlangsung setiap hari karena merupakan imbas dari serangkaian konflik antara kedua kubu dalam jangka waktu yang sangat panjang. Perang Persia Romawi pertama kali terjadi pada tahun 92 ketika Kekaisaran Romawi mencoba menguasai Parthia dan merembet ke wilayah Sasania. Dalam peperangan yang sangat lama ini, akhirnya dimenangkan oleh orang Romawi di bawah kepemimpinan Heraklius yang berhasil memukul mundur pasukan Persia dan sukses mengembalikan salib suci ke Yerusalem pada tahun 629. Anglo-French War adalah suatu peperangan yang terjadi antara kerajaan Inggris melawan Prancis yang bermula dari pertempuran kedua belah pihak di tahun 1213 dan berakhir pada tahun 1214 dengan kemenangan di pihak Prancis. Merasa menang di Anglo-French War I, Prancis mencoba menginvasi Inggris pada tahun 1215 dan memicu pecahnya perang Anglo-French War II yang akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Inggris. Setelah kedua peperangan tersebut, Anglo-French War Series masih terus berlanjut dari tahun ke tahun dan akhirnya membutuhkan waktu 602 tahun untuk menyelesaikannya dengan korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya dari kedua belah pihak.
Reconquista atau penaklukan kembali merupakan peperangan antara pasukan tentara Muslim melawan tentara Kristen paling lama yang tercatat dalam sejarah umat manusia. Peperangan ini bermula dari penyerangan daerah Hispania yang dikuasai oleh orang-orang Kristen Visigot sampai dengan semenanjung Liberia oleh pasukan kekhalifahan Umayyah pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wahid I di Damaskus dan dipimpin oleh Jenderal Tariq bin Ziyad. Pertempuran yang terjadi selama ratusan tahun tersebut akhirnya disudahi pada tahun 1492 dengan digelarnya Perjanjian Granada pada tanggal 25 November tahun 1491. Dalam perjanjian tersebut, bangsa Moor menyerahkan kota-kota di selatan Granada kepada monarki Katolik Spanyol dan orang-orang Katolik memberikan jaminan kepada kelompok Muslim untuk kehidupan yang adil termasuk toleransi beragama. Sayangnya, kebijakan Katolik tersebut disalahgunakan dan menyuruh warga Muslim untuk memeluk agama Katolik atau diusir dari tempat tersebut. Hal itu memicu terjadinya pemberontakan pada tahun 1500 dan pihak Katolik menjadikan pemberontakan tersebut sebagai alasan bahwa Muslim telah melanggar perjanjian dan menjadikan pembenaran sepihak agar dapat mencabut perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Perang panjang ataupun sebentar, sebenarnya tak ada bedanya selain dari durasi waktu. Perang macam apapun pada akhirnya hanya akan membawa luka. Akan tetapi, beberapa hal mungkin memang harus diperjuangkan lewat perang, apalagi berhubungan dengan prinsip yang posisinya sangat vital. Kita hanya bisa berdoa semoga hal seperti ini hanya ada dalam sejarah saja dan tidak akan terjadi lagi di masa depan.